Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat ya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita kali ini tentang tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan, penglaris celana dalam warung bakso. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tumbal pesugihan, penglaris celana dalam Jumat Kliwon. Vira dan adiknya memiliki kesamaan yang sama, yaitu suka makan bakso, dan juga mereka memiliki hobi yang sama, yaitu bermain bulu tangkis. Keduanya terpaut 2 tahun saja. Kedua bersaudara ini, orang tuanya hanya memiliki 2 anak. Vira dan Gina selalu menyalurkan hobinya untuk bermain bulu tangkis setiap sore hari selepas pulang sekolah. Biasanya mereka bermain bulu tangkis di halaman belakang rumahnya yang luas dan memang sudah dibuatkan oleh ayahnya. Layaknya seperti lapangan bulu tangkis. Vira masih duduk di kelas 1 SMA, sedangkan Gina masih duduk di kelas 2 SMP. Sore itu selepas pulang sekolah, seperti biasa, Vira dan Gina bermain bulu tangkis bersama. Mereka selalu akur, tapi terkadang juga bertengkar, hanya karena hal yang sepele. Sampai ibunya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat anak-anaknya itu bertengkar. Pertengkaran mereka akibat kekalahan dari bermain bulu tangkisnya. "Mbak gimana sih? Aku kan seharusnya yang menang. Mbak curang gak asik," ucap Gina kesal. "Siapa yang curang sih? Kalau kalah ya sudah, kalah saja, tidak usah protes." Beberapa saat kemudian ibunya pun datang untuk melerai adu mulut mereka. Sudah, cukup, tidak bertengkar. Itu aja bertengkar, yang namanya permainan itu pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Jadi tidak usah ribut, ucap ibu. "Gak tahu tuh si Gina, udah kalah tetap gak mau kalah." "Udah, mending kalian mandi saja sana, nanti malam kita pergi makan bakso bersama." "Mau makan bakso di mana, Bu?" "Itu ada warung bakso baru di seberang jalan, kita coba ke sana, siapa tahu rasanya enak," kata ibu Vira. "Memangnya warung bakso itu milik siapa, Bu?" "Gak tahu, katanya sih milik Pak Muji." Singkat cerita, Vira dan Gina segera bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Tetap saja, saat mau mandi, Vira dan Gina selalu berebut kamar mandi. Karena di rumahnya hanya ada 1 kamar mandi, dan mereka berebut. "Aku duluan, Gin, kamu sebagai adik mengalah dong." "Loh, enggak dong mbak, mbak yang lebih tua harusnya ngalah." Seketika Ibu Yani datang menghampiri mereka. "Ya Allah, ada apa lagi ini?" "Gak tahu tuh Bu, Gina selalu gak mau ngalah, mau mandi duluan." "Sudah kamu ngalah Vir, kamu kan kakaknya. Kalian itu gak usah seperti anak kecil." Vira pun hanya bisa menghela nafas panjang dan menekuk wajahnya tak bersemangat. Sedangkan Gina kegirangan karena dapat mandi lebih dulu serta meledek Mbak Vira. Singkat cerita, malam harinya Ibu Yani, Pak Bakir, Vira dan Gina pergi bersama menuju ke warung bakso. Warung bakso itu milik Pak Muji, tetangganya yang baru buka. Mereka berjalan kaki menuju ke warung bakso karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Hanya beberapa menit saja mereka sampai. Sesampainya di warung bakso, masih terlihat sepi, belum ada siapa-siapa di sana. "Silakan Pak, Bu, mau pesan berapa porsi?" tanya Pak Muji. "Bakso 4 porsi saja, es tehnya 4 ya Pak." Dan mereka semua pun mencari tempat duduk di warung tersebut untuk makan. Tempatnya tidak terlalu luas dan hanya ada beberapa meja makan saja. Beberapa saat kemudian Pak Muji datang
mengantarkan bakso pesanan Ibu Yani. "Ini Pak, Bu, silakan, selamat menikmati." "Iya, terima kasih ya Pak," jawab Bu Yani dan Pak Bakir. Mereka menyantap bakso dengan diracik sendiri sebelum dimakan dicampur cuka, sambal, kecap. Sedangkan Vira terlihat hanya memandangi baksonya, tidak segera dimakan, sehingga Bu Yani menanyakan kepada Vira, "Vir, kenapa baksonya nggak dimakan?" "Ini Bu, baksonya kok masih ada daging sapinya yang bau amis ya?" ucap Vira berbisik. Memang saat itu terlihat di dalam bakso yang berukuran besar ada daging sapi di dalamnya. Dan saat dibelah oleh Vira, bahkan masih terlihat ada darahnya di dalam bakso. "Masa sih Vir? Mana coba Ibu cium dulu." Lalu Bu Yani langsung mencium bakso milik Vira dengan perlahan-lahan. Dan saat dicium, Bu Yani tidak merasa aneh. "Ah, enggak kok Vir, enak, punya ibu bapak sama Gina saja nggak ada apa-apa. Ini enak loh," ucap Bu Yani sembari mencicipi bakso milik Vira. Setelah mendengar ucapan dari ibunya, Vira pun langsung mencoba baksonya sendiri dengan perasaan ragu-ragu. Tapi saat Vira coba, bakso tersebut ternyata memang enak. Hingga Vira lahap menyantap bakso tersebut tanpa tersisa. "Katanya amis, tapi kok habis tak tersisa?" ledek Gina. "Iya, enak kok, dan perlahan-lahan bau amis pesingnya itu sudah hilang," jawab Vira. Setelah semuanya sudah selesai menyantap bakso, kemudian Bu Yani membayar terlebih dahulu baksonya. "Makasih ya Bu, sudah datang ke sini. Kalian semua pelanggan saya yang pertama," ucap Pak Muji. "Iya Pak, sama-sama. Semoga dagangan Bapak selalu laris manis ya Pak," ucap Bu Yani. "Oh iya Bu, menurut Ibu bagaimana dengan rasa bakso milik saya?" ucap Pak Muji. "Enak Pak, tapi maaf nih sebelumnya. Sebaiknya kalau mau cuci daging sapinya yang bersih ya Pak. Takutnya amis dan masih ada darahnya," ucap Bu Yani. Seketika raut wajahnya Pak Muji berubah seketika saat diberi saran oleh Bu Yani. "Iya Bu, baik, makasih ya sarannya. Saya pasti akan lebih jaga kebersihannya lagi Bu." Mereka berempat pun bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, mereka saling ngobrol satu sama lain. "Baksonya enak ya Pak?" "Iya Bu, bisa nih kita ke sana lagi, supaya jadi langganan, apalagi tempatnya dekat lagi." "Gin, besok kita pulang sekolah mampir ke warung bakso Pak Muji lagi yuk," kata Vira. "Iya Mbak, kalau begitu berarti uang jajan kita harus nambah dong." Sontak Gina dan Vira langsung menatap ke arah Pak Bakir dengan wajah yang memelas. Pak Bakir pun hanya bisa menghela nafas panjang. "Iya, nanti Bapak kasih uang jajan tambahan buat kalian." "Terima kasih ya Pak, Bapak memang terbaik," puji mereka berdua. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, suara azan Isya mulai berkumandang, terdengar di toa masjid dan musola. Dengan segera mereka pergi ke musola untuk melaksanakan sholat Isya. Malam harinya mereka, Vira dan Gina, masuk ke dalam kamar masing-masing dan mengerjakan tugas sekolahnya yang belum diselesaikan. Keesokan paginya, Gina dan Vira mulai berangkat ke sekolah. Mereka naik sepeda masing-masing dan berangkat bersama ke sekolah. Jalan menuju ke sekolahannya, mereka harus melewati jalan depan warung bakso. Saat sampai di warung bakso, Vira dan Gina melihat ke arah warung. Namun warung itu terlihat sangat sepi karena memang masih pagi. "Kenapa sih, Mbak, kok berhenti di sini?" tanya Gina. "Gak apa-apa, ayo jalan." Mereka berjalan kembali, melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Lokasi sekolahan mereka searah, makanya Vira dan Gina berangkat bersama. Biasanya mereka naik motor. Tapi entah kenapa hari ini Vira dan Gina ingin naik sepeda saja. Katanya sih, mumpung masih pagi, serta untuk olahraga pagi. Siang itu sekitar pukul 11 siang, Pak Muji dengan Bu Eni sedang menyiapkan semua dagangannya di warung. Di hari kedua baksonya buka,
istri Pak Muji ikut membantu Pak Muji di warung baksonya. Sebelumnya Pak Muji dan Bu Eni berjualan bubur ayam keliling setiap pagi. Tapi usahanya itu bangkrut karena dagangan bubur ayamnya itu selalu sepi. Setiap pagi bukan hanya Pak Muji saja yang dagang bubur keliling, sehingga membuat Pak Muji banyak pesaing. Dan itu yang membuat jualannya sepi. Dan semenjak itu Pak Muji serta istrinya berpikir kembali untuk mencoba membuka usaha lain yang di desanya belum ada. Akhirnya Pak Muji dan Bu Eni sepakat untuk membuka usaha warung bakso. Kebetulan Bu Eni memiliki kakak yang berjualan bakso juga, tapi kakaknya berjualan di kota lain karena ikut dengan suaminya. Dan Bu Eni meminta resep bumbu rahasia untuk baksonya, sehingga Bu Eni diajarkan satu persatu oleh kakaknya. Sampai akhirnya bisa membuka usaha warung bakso sendiri. Pak Muji juga terpaksa harus pinjam uang di bank untuk modal usahanya. Karena mereka sudah tidak memiliki uang simpanan untuk modal. Dan saat mereka membuka warung baksonya itu, Pak Muji ingin sekali warung baksonya menjadi laris manis, supaya bisa mengembalikan uang modal yang dipinjam di bank. Pak Muji memiliki seorang teman yang memiliki warung soto di desa lain. Dan usaha Pak Roni, teman Pak Muji itu, sangat lancar. Bahkan laris manis setiap harinya. Selalu ada pembeli yang datang ke warungnya. Bahkan sekarang Pak Roni sudah memiliki beberapa cabang warung soto di tempat lain. Pak Roni juga hidup enak, sudah tidak melayani para pembelinya karena sudah memiliki banyak karyawan. Pak Muji pun datang ke rumahnya Pak Roni untuk meminta bagaimana caranya supaya warung baksonya itu laris manis. Sebelum membuka warung baksonya, Pak Muji sudah datang terlebih dahulu ke rumah temannya tersebut. "Assalamualaikum," ucap Pak Muji. "Waalaikumsalam, masuk," jawab Pak Roni dari dalam rumah dengan cara bicara yang berat. Melihat Pak Roni duduk di kursi roda, serta kondisi tubuhnya yang memprihatinkan, pucat pasi, serta tubuh yang semakin kurus. Padahal Pak Roni sangat kaya raya, uang mengalir dengan sendirinya. Tapi ya seperti itu, badan Pak Roni tidak terlihat sehat. "Kamu kok seperti ini? Kenapa, Ron?" tanya Pak Muji. "Gak apa-apa," jawab Pak Roni. "Ada apa, Ci? Tumben sekali kamu datang ke sini." "Jadi gini, Ron, aku mau seperti kamu yang usahanya sangat lancar. Aku mau buka usaha warung bakso. Bagaimana sih caranya supaya usahanya lancar dan laris manis seperti kamu?" "Itu mah gampang, Ci. Sebentar saya ambilkan dulu." Pak Roni pun beranjak pergi masuk ke dalam dengan menggerakkan kursi rodanya sendiri. Beberapa saat kemudian Pak Roni pun datang dan membawa sebuah kertas. "Ini alamatnya, kamu datang saja ke alamat itu." "Ini rumah siapa, Ron?" tanya Pak Muji penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri." "Ya sudah, kalau begitu terima kasih ya, Ron. Aku pamit pulang terlebih dahulu." Hari berikutnya setelah Pak Muji datang ke rumah Pak Roni, dia langsung bergegas berangkat dengan mengendarai motornya menuju ke alamat yang sudah diberikan oleh Pak Roni. Perjalanan yang ditempuh oleh Pak Muji menuju ke alamat yang diberikan oleh Pak Roni sekitar 2 jam perjalanan. Sesampainya di sana, Pak Muji terlihat kebingungan karena dia takut salah rumah. Tapi rumah yang dituju itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam alamat tersebut. Tanpa pikir panjang, Pak Muji pun segera menyambangi rumah yang terlihat terbuat dari kayu jati yang berdiri sendiri di dalam hutan. "Permisi," ucap Pak Muji. Suara pintu dibuka, dan beberapa saat kemudian terlihat seorang laki-laki parubaya dengan menggunakan pakaian seperti adat Jawa dengan menggunakan belangkon di kepalanya. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Kerno. "Anu Mbak, saya mau cari penglarisan." "Masuk." Dengan langkah tergopoh-gopoh, Pak Muji pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Kerno. "Saya mau usaha warung bakso yang mau saya buka besok itu menjadi laris manis seterusnya, Mbah."
Akan tetapi Mbah Kerno malah tertawa, terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Muji. Itu gampang, kamu harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga yang kamu punya, ucap Mbah Kerno. Seketika Pak Muji teringat dengan Pak Roni, temannya itu yang sakit-sakitan. Pak Muji pikir kalau sesuatu berharga yang dimaksud itu adalah sakit yang dideritanya, itu dia bersedia. Karena menurut Pak Muji, kalau sakit kan nanti bisa berobat, apalagi kalau sudah punya uang banyak. Pasti akan gampang untuk berobat ke sana kemari. Tidak khawatir karena memiliki uang banyak. Baik Mbah, saya siap. Apa syarat yang harus saya lakukan Mbah? Tanya Pak Muji penasaran. Sebelumnya, kamu harus melakukan syarat terlebih dahulu dengan mencari celana dalam hitam milik orang lain sebagai media jimat penglaris warung bakso kamu. Baik Mbah, berarti saya pulang terlebih dahulu Mbah. Ya, setelah kamu sudah mendapatkan celana dalam milik orang lain, kamu datang lagi kemari. Akhirnya Pak Muji pun pulang untuk mencari syarat yang harus dicari, yaitu celana dalam milik orang lain. Namun meskipun Pak Muji harus melakukan beberapa syarat dan ritual terlebih dahulu, tapi besok warung makannya akan tetap buka. Sembari mencari syarat yang diminta oleh Mbah Kerno. Hari pertama dan kedua di warung bakso Pak Muji dan Bu Eni masih terlihat sepi. Karena Pak Muji belum mendapatkan celana dalam milik orang lain sebagai syarat penglarisan. Sepulang sekolah Vira dan Gina, hari kedua warung Pak Muji itu buka. Mereka langsung mampir untuk sekalian makan siang. Warungnya sudah buka, namun terlihat masih sepi, sama seperti kemarin malam. Sore itu, Vira dan Gina menyantap baksonya dengan sangat lahap dan menikmati. Apa mungkin karena lapar, sampai Vira dan Gina menambah lontong yang dimasukkan ke dalam mangkok baksonya. Pak Muji dan Bu Eni masih terlihat murung, karena warung baksonya sangat sepi. Hanya keluarganya Bu Yani saja sejak kemarin yang datang ke warung baksonya. Setelah makan baksonya, Vira dan Gina pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Malam harinya Pak Muji melakukan aksinya untuk mencari celana dalam orang lain yang diperintahkan oleh Mbah Kerno. Karena Pak Muji ingin segera warung baksonya itu banyak pelanggan dan pembelinya, supaya Pak Muji bisa mengembalikan uang modal yang ada di bank. Sekitar pukul 12 malam, Pak Muji menggunakan pakaian seperti maling, dengan topeng di wajahnya dan berjalan mengendap-endap ke rumah-rumah tetangga. Dia berjalan ke belakang rumah sembari mencari celana dalam yang masih terjemur di pekarangan rumah. Beberapa rumah sudah Pak Muji datangi, namun belum juga dia menemukan celana dalamnya. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan celana dalam di rumah tetangganya yang masih terjemur di belakang rumahnya. Dan kebetulan celana dalam itu berwarna hitam sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbah Kerno. Dengan segera celana dalam warna hitam tersebut langsung diambil oleh Pak Muji dan segera dia bawa pulang. Karena takut ada yang melihat dirinya sedang mencuri celana dalam. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Muji pun mendapatkan celana dalam itu. Dan keesokan harinya Pak Muji berniat tidak berjualan sementara karena dia harus pergi ke rumahnya Mbah Kerno. Bu Eni sebagai istrinya juga sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Muji. Pagi itu Pak Muji langsung berangkat ke rumahnya Mbah Kerno seperti biasanya dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah Mbah Kerno, celana dalam yang sudah didapat oleh Pak Muji akhirnya diberikan langsung kepada Mbah Kerno. Ini Mbah, saya sudah mendapatkan celana dalam berwarna hitam, ucap Pak Muji sembari memberikan celana dalam itu kepada Mbah Kerno. Bagus, kalau begitu setelah ini kamu harus melakukan tirakat dengan berpuasa muti selama 3 hari dan diawali pada hari Kamis Wage supaya menyempurnakan ritual ini. Kamu sebaiknya di sini saja, tidak usah pulang. Baik Mbah. Pak Muji akhirnya menginap di rumah Mbah Kerno. Dan keesokan harinya Pak Muji mulai melakukan tirakat puasa muti.
Tepat pada hari Kamis Wage, Pak Muji langsung melakukan ritual mutih. Pak Muji berpuasa hanya makan nasi putih dan air putih saja selama 3 hari. Pak Muji sudah melakukan puasa mutih selama 3 hari, dan setelah itu Mbah Kerno akan melakukan ritual. Namun sebelum melakukan ritual, Pak Muji harus memberikan uang mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen. Sebelum melakukan ritual, kamu harus menyiapkan beberapa syarat sesajen dengan mahar yang harus kamu bayar sebanyak 10 juta. Iya Mbah, ini saya sudah membawakan uangnya, jawab Pak Muji sembari mengambil uang yang sudah disiapkan dan diberikan kepada Mbah Kerno. Pak Muji mendapatkan uang itu dari pinjaman bank yang masih ada sisa. Setelah mendapatkan uang mahar dari Pak Muji, Mbah Kerno pun langsung menyiapkan beberapa sesajen. Sesajen yang disiapkan oleh Mbah Kerno ada kemenyan, kembang 7 rupa, pisang, kelapa tua, juada pasar, jajan tradisional. Semua sesajen itu disiapkan di dalam ruangan ritual. Malam harinya, Mbah Kerno sebelum melakukan ritual akan memandikan Pak Muji terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Pak Muji diguyur perlahan-lahan dengan air kembang 7 rupa, serta dibacakan mantra oleh Mbah Kerno. Sekitar pukul 12 malam, Pak Muji dan Mbah Kerno masuk ke dalam ruangan ritual. Kemenyan mulai dibakar oleh Mbah Kerno dengan celana dalam yang diasapkan di atas kemenyan, sembari Mbah Kerno membacakan mantranya. Saat Mbah Kerno sedang membacakan mantranya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, membuat bulu kuduk Pak Muji bergidik, merinding, dan berdiri semua. Dan tiba-tiba ada sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh yang kerdil, dengan telinga panjang meruncing, serta lidah yang panjang berwarna merah penuh dengan darah, berdiri di samping Mbah Kerno dengan tatapan mata yang sangat tajam, serta memiliki ekor yang panjang. Sontak Pak Muji yang melihat sosok itu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran sampai keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Saat itu Mbah Kerno berbicara dengan sosok itu, entah apa yang dibicarakan. Dan saat itu juga Pak Muji melihat kalau sosok kerdil itu masuk ke dalam celana dalam yang sudah diberikan mantra. Setelah ritual itu sudah dilakukan, kemudian Mbah Kerno memberikan wejangan dan cara-cara yang harus dilakukan oleh Pak Muji. Bawa celana dalam ini, dan nanti saat kamu akan membuat kuah bakso, kamu celupkan celana dalam ini ke dalam panci kuah baksonya, dan biarkan celana dalam itu berada di dalam panci kuah bakso. Baik Mbah, lalu apalagi syaratnya Mbah? Hanya kamu sendiri yang harus menjaga kuah dan mengambil kuahnya, supaya tidak ada yang tahu ataupun curiga. Jangan karyawanmu, pokoknya kamu sendiri. Setiap 30 hari sekali, kamu harus mengganti celana dalam dan cari celana dalam milik orang lain. Karena kalau kamu tidak segera mengganti, nanti khodam yang menjaga akan pergi, dan kemungkinan warung bakso kamu akan sepi. Kamu juga harus datang ke sini pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual mantra pada celana dalam yang baru. Baik Mbah, saya mengerti. Oh iya, jangan pernah dicuci celana dalam itu, pakai saja terus. Kalau dicuci, khasiatnya yang ada di dalamnya akan memudar. Kemudian Pak Muji pun pulang dengan membawa celana dalam yang sudah diberikan mantra oleh Mbah Kerno. Singkat cerita, sudah beberapa hari warung bakso Pak Muji tidak buka dan sekarang sudah kembali buka. Tidak lupa saat akan membuat kuah bakso, Pak Muji langsung melakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Kerno. Celana dalam yang sudah diberikan mantra itu kemudian dicelupkan ke dalam kuah bakso. Dan benar saja, hari itu tiba-tiba saja warung bakso Pak Muji menjadi banyak pengunjung yang membeli bakso. Wah, benar-benar ampuh nih celana dalam, batin Pak Muji.
Sampai pada Pak Muji dan Bu Eni sangat kewalahan melayani para pembelinya saking ramainya. Bahkan ada beberapa pembeli yang tidak kebagian meja makan. Mereka rela ngantri demi mendapatkan bakso milik Pak Muji itu. Vira dan Gina pun ikut mengantri untuk giliran dilayani. Setelah giliran Vira dan Gina yang dilayani, mereka ikut senang melihat warungnya sudah ramai. "Pak, sekarang warung baksonya jadi ramai sekali ya. Kemarin-kemarin kok tutup, kenapa Pak?" tanya Vira. "Iya, ini kemarin sakit jadi nggak buka," alasan Pak Muji. Untungnya saat Vira dan Gina akan makan di tempat, sudah ada tempat yang kosong untuk mereka tempati. Mereka pun menikmati bakso milik Pak Muji dan mereka sangat suka sekali dengan bakso Pak Muji yang semakin enak dan lezat. "Wah, enak sekali ya Mbak baksonya. Aku jadi pengen nambah lagi nih." "Iya Dek, sana nambah kalau kamu masih lapar." Akhirnya Gina pun nambah bakso karena masih merasa kurang saking enaknya bakso milik Pak Muji. Sedangkan Vira tidak memesan lagi karena dirasa sudah kenyang. Pak Muji dan Bu Eni begitu bahagia karena tidak menyangka hari itu langsung laris manis dan habis hingga 200 porsi. Singkat cerita, Pak Muji semakin bersemangat sekali untuk berjualan baksonya. Celana dalam yang sudah dipakai itu tidak dicuci oleh Pak Muji karena memang syaratnya tidak boleh dicuci oleh Mbah Kerno. Kalau dicuci khasiatnya akan memudar. Semakin hari warung bakso Pak Muji semakin banyak pelanggan dan pembeli yang berdatangan. Karena tidak kuasa untuk melayani para pembelinya, hanya berdua saja dengan istrinya. Akhirnya Pak Muji mencari karyawan untuk bisa bantu-bantu di warung bakso. Kebetulan Pak Muji memiliki sepupu yang baru lulus sekolah di kota lain, dan keponakannya itu bernama Cika. Dia mau untuk bekerja membantu Pak Muji berjualan. Sehingga Pak Muji tidak keberatan karena sudah ada yang bantu. Cika juga ikut tinggal di rumahnya Pak Muji karena memang Pak Muji dan Bu Eni hanya memiliki satu anak saja. Anaknya masih berumur 10 tahun. Anaknya selalu bermain jika pulang sekolah, dan kalau mau makan selalu minta ke rumah neneknya yang rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Muji. Namun saat kerja di warung itu, Cika tidak diperbolehkan untuk melayani mengambil kuah baksonya. Hanya Pak Muji saja yang boleh. Cika pun menurut saja apa yang diucapkan oleh Pak Muji. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pak Muji semakin sukses dan bahkan dia sudah bisa merenovasi rumahnya. Dan Pak Muji juga sudah bisa membayar semua hutang-hutangnya di bank. Pak Muji dan Bu Eni juga bisa membeli motor keluaran terbaru yang terparkir di garasi rumahnya. Warung bakso Pak Muji yang sebelumnya berukuran kecil, itu sekarang sudah diperluas lagi, bahkan sampai dibuat per lantai 2. Suatu ketika Vira diperintah ibunya untuk membeli bakso ke warung Pak Muji dan dibungkus dibawa pulang. "Enak, Vir, mau beli berapa?" tanya Pak Muji. 4 porsi dibungkus ya Pak Muji." "Tunggu bentar ya, saya buatkan dulu," kata Pak Muji sembari membuatkan bakso pesanan Vira. "Iya Pak." Terlihat warung bakso Pak Muji sangat ramai, tapi Vira didahulukan oleh Pak Muji. Karena dia yang pertama kali datang ke sana bersama dengan keluarganya yang menjadi pelanggan pertama. Setelah pesanan Vira sudah diselesaikan, Vira pun langsung membayar dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, di ruang makan, Vira, Gina beserta dengan kedua orang tuanya mulai menyajikan baksonya di dalam mangkok masing-masing. Dan saat mereka akan memulai menyantap bakso, rasanya sangat aneh dan asin serta amis, tidak seperti biasanya. "Wah, kenapa baksonya jadi nggak enak seperti ini ya? Padahal kan biasanya selalu enak," ucap Gina. "Iya, ini tumben. Apa Pak Muji salah takaran bumbunya kali ya, sehingga rasanya beda?" timpal Bu Yani. "Ih, ini mah banyak sekali ulat-ulat warna putih di dalam baksonya, Bu," ucap Vira. "Sudah nggak usah dimakan, nanti kalian malah sakit," ucap Pak Bakir.
Akhirnya semua baksonya itu dibuang begitu saja dan tidak dihabiskan karena rasanya sangat berbeda sekali. Malam hari saat Vira tengah tertidur, dia bermimpi buruk. Dia bermimpi di dalam warung bakso Pak Muji itu. Ia melihat ada sosok yang menyeramkan yang berdiri di samping panci kuah baksonya Pak Muji. Sosok itu berwujud kerdil dengan wajah yang hancur, telinga yang runcing, lidah yang menjulur ke depan seperti binatang reptil, dan penuh darah mengalir dan bertubuh warna hijau, serta memiliki ekor yang panjang. Saat itu Vira sedang makan sendirian di warung baksonya, dan dia melihat dengan kepala matanya sendiri. Sosok itu menjilati ke arah kuah bakso dengan sangat menjijikkan. Dan seketika Vira yang sedang menikmati baksonya langsung memuntahkan bakso yang masuk ke dalam mulut. Sontak Vira langsung terbangun dari tidurnya dengan perasaan was-was dan tidak tenang. Nafas yang tidak beraturan, bahkan keringat yang membasahi baju yang dikenakannya. Ternyata cuma mimpi. Semoga mimpi ini tidak benar, gumam Vira. Singkat cerita, sudah sekitar 30 hari pemakaian celana dalam itu, dan Pak Muji mulai mencari celana dalam lain untuk diganti yang baru. Malam hari seperti biasa, Pak Muji berkeliling ke rumah-rumah untuk mencari celana dalam. Kali ini Pak Muji mencari celana dalam ke desa lain karena mencari aman. Setelah mencari celana dalam ke rumah desa lain, akhirnya Pak Muji pun mendapatkan celana dalamnya. Sore harinya dengan segera Pak Muji pergi ke rumahnya Mbah Kerno untuk melakukan ritual celana dalam yang baru. Pak Muji datang ke rumah Mbah Kerno tepat pada malam Jumat Kliwon karena dia dari rumah hari Kamis sore. Ritual kali ini Pak Muji tidak melakukan tirakat puasa mutih, hanya menyiapkan beberapa sesajen saja dan diritualkan oleh Mbah Kerno dengan mantra-mantra Mbah Kerno. Setelah selesai, Pak Muji pun pulang kembali dan mengganti celana dalam yang baru itu dan dicelupkan ke dalam kuah bakso. Usaha warung bakso milik Pak Muji semakin maju dan laris manis. Hingga suatu ketika Pak Muji mendapatkan kabar kalau Pak Roni temannya itu telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Pak Muji dan Bu Eni juga datang ke rumahnya Pak Roni untuk melayat. Setelah sepeninggalannya Pak Roni, usaha warung soto milik Pak Roni masih terus berjalan dan dikelola oleh istrinya. Akan tetapi sudah tidak seramai seperti dulu lagi. Singkat cerita, suatu ketika Cika yang melayani para pembeli yang belum diantarkan pesanannya. Sedangkan saat itu Pak Muji tidak ada di depan panci kuah bakso. Saat itu dia sedang ke toilet buang air besar. Dengan lancang Cika melanggar pantangan dari Pak Muji. Dia membuka panci kuah bakso dan menggantikan air kuah bakso dengan yang baru. Saat Cika mengambil kuah baksonya itu dengan centong, tanpa sengaja dia melihat ada celana dalam berwarna hitam di dalam panci. "Cika, kamu sedang apa?" ucap seseorang yang mengagetkan Cika. Cika pun terperanjat dan langsung melihat ke belakang, dan ternyata itu adalah Pak Muji. Pak Muji datang dengan wajah penuh dengan kemarahannya. "Lancang kamu ya, sudah berani kamu melanggar peraturan," ucap Pak Muji naik pitam. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Soalnya itu para pembeli sudah banyak yang menunggu pesanannya, dan kuah baksonya juga tinggal sedikit Pak, ucap Cika ketakutan. "Sudah sana, biar saya saja." Saat Cika beranjak pergi, perasaan Pak Muji sangat was-was dan campur aduk. Karena takut, Cika sudah mengetahui semuanya. "Duh, tadi Cika melihat celana dalamnya tidak ya?" gumam Pak Muji. Malam harinya saat Cika tengah tertidur, tiba-tiba dia dibangunkan karena ingin buang air kecil. Saat selesai buang air kecil, dia menuju ke dalam kamar lagi. Betapa terkejutnya dia melihat sosok yang menyeramkan, bertubuh kerdil, kedua mata yang merah menyala seperti murka,
dan lidah yang menjulur ke depan berwarna merah. Sontak Cika terkejut, dan karena tidak kuat dengan baunya yang amis dan wujudnya yang sangat menyeramkan itu, seketika Cika pun pingsan. Dia ambruk pingsan di dalam kamar, tak sadarkan diri hingga pagi hari. Keesokan paginya, saat dia sudah sadar, dia langsung beranjak bangun dan pindah ke atas kasur. Tubuhnya demam, panas tinggi sekali, dan menggigil. Bu Eni pun menuju ke dalam kamar Cika, melihat keadaan Cika. Hari itu Cika izin tidak ikut membantu di warung baksonya Pak Muji. Cika istirahat di rumah dan diberikan obat penurun panas oleh Bu Eni. Sehingga di warung bakso hanya ada Pak Muji dan Bu Eni saja yang melayani para pembelinya. Dan hari itu kebetulan lebih ramai dari hari sebelumnya, membuat Pak Muji dan Bu Eni kewalahan melayani para pembeli dan pelanggannya. Sore itu Vira dan Gina sepulang sekolah datang kembali ke warung bakso Pak Muji. Vira mengamati ke arah kuah pancit tempat Pak Muji. Dia penasaran dengan apa yang ada di mimpinya. Tapi sangat susah untuk menyelidiki itu, karena warung Pak Muji itu selalu ramai dengan pengunjung. Sehingga Vira yang penasaran langsung mengurungkan niatnya untuk melihat ke dalam kuahnya. Malam harinya tubuh Cika semakin panas dan kejang-kejang, membuat Pak Muji dan Bu Eni sangat cemas dan panik. Hingga akhirnya Cika dibawa oleh Pak Muji dan Bu Eni ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, namun kata dokter, anehnya Cika tidak mengalami sakit apa-apa, membuat Pak Muji keheranan. Akhirnya Cika dibawa pulang kembali, dan tengah malam di dalam kamar Cika, Pak Muji dan Bu Eni mendengar ada suara ribut di dalam kamar Cika. Dengan segera mereka masuk ke dalam, dan betapa terkejutnya saat masuk ke dalam kamar Cika. Dia sudah terkapar di lantai, dengan kedua mata yang melotot serta lidah yang menjulur ke depan, seperti dicekik. Cika sudah meninggal dunia. Di bagian leher Cika terdapat bekas seperti sayatan yang berdarah. Saat itu Cika melihat di dalam kamarnya ada sosok yang menyeramkan dan menyerang Cika. Sosok itu adalah sosok penunggu kuah bakso Pak Muji. Karena sosok itu murka, Cika sudah lancang dan melihat celana dalam yang ada di dalam kuah itu. Sehingga dialah yang menjadi korban atas pesugihan penglaris yang dimiliki oleh Pak Muji. Jenazahnya Cika esok harinya langsung dikebumikan ke kotanya, dan Pak Muji mengatakan kepada adiknya Pak Muji, kalau Cika meninggal karena sakit demam, dan Cika terjatuh saat berjalan, serta tertimpa pisau saat di dapur, sehingga menyayat lehernya. Itu yang diucapkan oleh Pak Muji sebagai alasannya. Singkat cerita, suatu ketika Vira datang kembali ke warung bakso Pak Muji. Dia datang pagi sekali saat warung baru buka, dan kebetulan saat itu Pak Muji sedang berada di dapur belakang bersama dengan istrinya. Dengan berjalan perlahan-lahan, Vira menuju ke panci kuah bakso untuk melihat ke dalam panci. Dan saat dia berhasil membuka panci kuah bakso itu, betapa terkejutnya dia melihat ada celana dalam yang berwarna hitam di dalam kuah bakso tersebut. Setelah itu Vira segera untuk kembali ke tempat duduknya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Beberapa saat setelahnya, Pak Muji pun datang dan segera membuatkan pesanannya Vira. Saat itu perasaan Vira masih takut, was-was, dan tubuhnya yang gemetaran saat melihat dengan jelas di depan mata ada celana dalam di dalam kuah. Pesanan Vira pun sudah selesai dan diberikan oleh Pak Muji. Dengan tergopoh-gopoh Vira beranjak pergi pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, Vira menceritakan kepada ibunya tentang celana dalam itu. Bu, tadi aku lihat di dalam kuah bakso Pak Muji kok ada celana dalamnya ya? Jorok sekali, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Pak Muji sudah melakukan penglaris, makanya warungnya itu selalu ramai, kata Ibu Yani.
Maksudnya bagaimana, Bu? Gak apa-apa, kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Vira yang penasaran itu hanya mengangguk saja mendengar ucapan ibunya. Dia juga masih terus berpikir apa fungsi celana dalam itu, karena dia masih belum paham dan tidak tahu tentang hal seperti itu. Malam harinya perasaan Vira sangat tidak tenang dan hatinya bimbang, entah apa sebabnya. Saat dia akan mengambil air putih di dapur, tiba-tiba saja dia mencium ada bau amis yang menyengat, menyeruak ke dalam hidung. Tapi dia tidak berpikir macam-macam, dia langsung kembali ke dalam kamarnya. Namun saat di dalam kamar, dia melihat ada bayangan hitam yang perlahan-lahan berubah wujudnya. Bayangan hitam itu perlahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan, dengan lidah yang menjulur ke depan, penuh dengan darah, bertubuh kerdil. Sontak, Vira berteriak histeris dan ketakutan. Dan seketika, dia langsung ambruk ke lantai, jatuh pingsan. Dan saat itu juga Bu Yani dengan Pak Bakir segera datang ke kamar Vira. Namun saat Vira mencoba dibangunkan, tidak bangun-bangun juga. Bahkan denyut nadi yang diperiksa oleh Pak Bakir itu sudah terhenti. Vira meninggal dunia dengan wajah yang memucat dan leher yang penuh darah. Tangis kedua orang tua dan adiknya pun langsung pecah melihat Vira yang sudah tidak bernyawa lagi. Sosok itu sudah mengincar Vira karena dia sudah lancang melihat ke arah panci kuah bakso Pak Muji. Dan Vira sudah dijadikan tumbal untuk pesugihan penglaris bakso Pak Muji. Padahal Vira yang selalu menjadi pelanggan setia. Bu Yuni dan Pak Bakir masih bertanya-tanya dan masih penasaran dengan kematian Vira yang secara tiba-tiba. Namun kedua orang tua Gina itu masih belum tahu harus mencari bukti kemana. Singkat cerita, setelah kematian dari Vira dan Cika, usaha warung bakso Pak Muji itu malah semakin laris manis. Banyak pembeli yang bermobil datang ke warung bakso Pak Muji. Semenjak Cika sudah tidak bekerja lagi di warung bakso itu, Pak Muji dan Bu Eni semakin kewalahan melayani pembeli. Suatu ketika Pak Muji lupa tidak mengganti celana dalam 30 hari. Namun warungnya itu masih terlihat ramai. Hingga dalam panci kuah baksonya itu terlihat celana dalam yang sudah mengapung. Malam harinya saat sedang Pak Muji tertidur, dia bermimpi didatangi sosok penunggu celana dalam yang saat itu dia lihat waktu di rumah Mbah Kerno. Sosok itu murka dengan wajah yang menyeramkan, dengan tubuh yang berekor, telinga runcing memanjang, lidah menjulur ke depan. Pak Muji sedang berada di warung bakso, dan sosok itu memunculkan wujudnya, membuat para pengunjungnya ketakutan. "Pergi sana, pergi! Saya sudah tidak memerlukan kamu lagi. Warung bakso saya sudah berjalan lancar dan selalu ramai," ucap Pak Muji, yang membuat sosok itu semakin murka. Hingga mendekati Pak Muji, kedua tangan sosok itu sudah melingkar di leher Pak Muji, ingin mencekiknya dengan kuat-kuat. Sementara para pelanggan dan pengunjung yang datang melihat kejadian itu langsung kabur semua tanpa membayar terlebih dahulu. Tolong!" teriak Pak Muji. "Pak, Bapak!" teriak Bu Eni yang ketakutan. Karena takut, Bu Eni pun ikut lari dari warung baksonya. "Kalau kamu tidak mengganti celana dalam itu, kamu akan mati," ucap sosok itu. Seketika Pak Muji terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi baju di tubuhnya. Sontak Bu Eni yang tertidur di sampingnya itu terbangun mendengar jeritan Pak Muji. "Ada apa, Pak?" "Bapak mimpi buruk, Bu," jawabnya dengan nafas yang terengah-engah. Sebentar, Ibu ambilkan air putih dulu biar Bapak tenang," ucap Bu Eni yang lalu beranjak pergi menuju ke dapur. Namun setelah Bu Eni sudah mengambil air putih, tiba-tiba saja Bu Eni mengendus-endus, mencium bau bangkai di dapur.
Saat Bu Eni akan beranjak kembali menuju ke kamar, dia dikejutkan dengan sosok yang menyeramkan di belakang tubuhnya. Sosok itu terbang melayang di belakang tubuh Bu Eni dengan lidah yang berdarah menjulur ke depan dan tubuhnya yang berekor serta wajah yang hancur. Sontak Bu Eni gemetaran dan tubuh terasa tidak bisa digerakkan. Mau teriak pun Bu Eni tidak bisa. Saat itu juga Bu Eni ambruk, pingsan, dan gelas air putih yang ada di genggamannya itu langsung jatuh ke lantai. Pak Muji yang berada di dalam kamar mendengar gelas pecah langsung bergegas berlari menuju ke dapur. "Bu, ibu kenapa, Bu?" ucapnya sembari menggoyang-goyangkan tubuh Bu Eni yang belum sadar. Karena belum bangun juga, akhirnya Bu Eni pun diangkat oleh Pak Muji masuk ke dalam kamar. Bu Eni tak sadarkan diri sampai pagi hari. Sehingga Pak Muji akan menanyakan kepada istrinya jika sudah tersadar. Keesokan harinya, Pak Muji menanyakan kepada Bu Eni tentang apa yang terjadi dengan dirinya tadi tengah malam. "Bu, semalam ibu pingsan dan baru bangun sekarang. Ibu itu kenapa?" tanya Pak Muji penasaran. "Ibu, Pak, jawab ibu terbata. "Kenapa, Bu? Cerita sama Bapak." Semalam ibu melihat sosok yang menyeramkan, Pak. Di dapur, lidahnya panjang dan berwarna merah. Bapak juga semalam mimpi didatangi sosok itu, Bu, di warung. Memangnya ini kenapa, Pak? Apa yang terjadi? Tanya Bu Eni penasaran. Bapak lupa belum mencari celana dalam yang baru, Bu, untuk diganti. Ya sudah, sana Bapak cari lagi. Kalau enggak kan kita bisa diteror terus, Pak. Iya, nanti malam Bapak akan cari celana dalam itu. Siang itu warung Pak Muji sepi sekali pembeli. Bahkan tidak ada satu orang pun yang datang ke warung baksonya. Membuat Pak Muji merasakan gusar dan tidak tenang karena sepi warungnya. Hal itu semakin membuat mantap Pak Muji untuk nanti malam dia mencari celana dalam orang lain lagi supaya warungnya ramai. Singkat cerita, malam harinya Pak Muji memulai aksinya mencari celana dalam lagi ke rumah-rumah tetangga. Setelah mendapat, Pak Muji segera datang ke rumahnya Mbah Kerno pada hari Kamis Wage, dan malam Jumat Kliwonnya akan dilakukan ritual. Seperti biasa, Mbah Kerno mengasapkan celana dalam di atas kemenyan yang sudah dibakar dengan merapalkan mantranya. Pak Muji hanya menyaksikan saja apa yang dilakukan oleh Mbah Kerno. Setelah ritual itu selesai, Pak Muji kembali lagi ke rumah dan merendam celana dalam ke dalam kuah bakso yang dimasak. Siang itu warung bakso Pak Muji menjadi ramai kembali. Banyak orang yang mengabadikan foto. Namun di dalam foto yang tertangkap kamera, di belakangnya ada sosok yang menyeramkan. Membuat para pembeli itu meng-share foto tersebut dan ditonton oleh banyak warganet. Sehingga warung bakso yang tadinya terkenal ramai itu menjadi sepi sekali. Dan semenjak itu warung Pak Muji menjadi sepi, tidak ramai seperti dulu lagi. Pak Muji menjadi murung dengan wajah tertekuk, duduk menunggu di dalam warungnya, hingga Gina datang untuk membeli bakso milik Pak Muji. "Pak, saya pesan bakso 1 porsi ya, Pak." "Oh iya nak, baik, tunggu sebentar." Gina yang biasanya datang ke warung bakso terlihat ramai, tapi sekarang hanya dia saja yang berada di sana. Beberapa saat kemudian pesanan Gina pun datang. Namun anehnya bakso yang dimakan Gina itu tidak seperti dulu rasanya. Bahkan Gina tidak menghabiskan baksonya yang masih sisa banyak itu. Lalu dia bergegas untuk membayar bakso, kemudian pulang ke rumah. Padahal Pak Muji sudah mengganti celana dalam yang baru. Tapi entah kenapa warung baksonya menjadi sepi seketika. Kemudian Pak Muji pun kembali lagi ke rumahnya Mbah Kerno untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Waktu itu Mbah Kerno mengatakan kepada Pak Muji kalau sosok itu sudah tidak lagi mau menunggu di warung Pak Muji, karena Pak Muji telah mencuci celana dalam yang ada di dalamnya.
ada di dalam kuah baksonya karena beliau lupa. Entah apa yang membuat Pak Muji sampai lupa. Saat itu waktu warung Pak Muji masih ramai-ramainya. Banyak orang yang mengambil momen. Dan kebetulan ada anaknya yang datang ke warung saat itu. Ada sosok kakek tua itu mengajak anak Pak Muji untuk ikut dengannya dan keluar dari warungnya. Saat itu juga Edi, anaknya Pak Muji, itu langsung mengikuti langkah dari kakek tua itu. Yang ternyata sosok kakek tua itu adalah sosok penunggu yang menyamar menjadi sosok kakek tua. Kakek tua itu membawa Edi ke jalanan depan warung bakso Pak Muji. Dan saat itu juga Edi tertabrak motor. Sedangkan sosok kakek tua itu langsung menghilang. Semua mata tertuju kepada Edi. Begitu juga dengan Pak Muji dan Bu Eni yang langsung menghampiri Edi. Edi penuh dengan darah pada kakinya dan segera dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami luka-luka ringan. Keesokan harinya, Pak Muji membuka warungnya sendirian dan terlihat sepi, hanya ada Gina saja yang datang waktu itu. Sementara Bu Eni sedang menjaga Edi di rumah sakit. Bukannya semakin membaik, kondisi tubuh Edi justru malah semakin memburuk. Tubuh Edi kejang-kejang saat malam hari. Kedua, matanya melotot dan leher yang seperti tercekik sehingga membuat lidahnya menjulur ke depan. Bahkan sekarang Edi sesak nafas. Pak Muji dan Bu Eni melihat keadaan anaknya itu semakin cemas dan panik. Hingga akhirnya Pak Muji pun pulang ke rumah dan memanggil orang pintar yang ada di desanya. Pak Huspi pun datang ke rumah sakit melihat kondisi Edi yang sudah menghadapi sakaratul maut. Astaghfirullahaladzim, ucap Pak Huspi. Saat itu beliau melihat ada sosok yang berada di atas tubuh Edi, sedang mencekik lehernya dengan kuat. Kemudian Pak Huspi langsung membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok itu. Di dalam rumah sakit tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang. Korden yang ada di dalam ruangan itu bergoyang-goyang sendiri. Saat Pak Huspi sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sementara Edi terus mengerang kesakitan dengan keadaan lidah yang menjulur ke depan. Pak Muji dan Bu Eni terus menangis melihat anaknya yang kesakitan itu. Dan saat itu juga Pak Huspi berperang dengan sosok itu, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Tiba-tiba saja lemari di samping ranjang ruangan itu ambruk dengan sendirinya. Keringat Pak Huspi sampai bercucuran saat melawan sosok itu. Sosoknya sangat kuat. Hingga akhirnya Pak Huspi pun menang melawan sosok itu. Yang disusul dengan Edi, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Huspi. Sontak Pak Muji dan Bu Eni langsung menangis histeris dan tidak menyangka kalau anak semata wayangnya itu sudah meninggalkan mereka. Lalu Pak Huspi ingin berbicara berdua saja dengan Pak Muji. Mereka pun keluar ke depan ruangan rumah sakit. Maaf Pak, sebelumnya, apa yang Bapak lakukan? Saya sudah hilaf Pak, saya menyesal. Ini semua salah saya. Demi keserakahan, saya ingin menjadi kaya. Membuat saya mencari jalan pintas pesugihan untuk penglaris warung saya. Jelas Pak Muji sembari menangis. Astaghfirullahaladzim, sebaiknya Bapak segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dengan berdagang yang jujur. Singkat cerita, jenazah Edi sudah dimakamkan dan hari berikutnya Pak Huspi datang ke warung Pak Muji untuk membakar benda yang sudah menjadi media penglaris. Pak Huspi langsung mengambil celana dalam yang ada di kuah bakso, lalu dibakar oleh Pak Huspi dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat celana dalam itu dibakar, seketika datang hembusan angin kencang masuk ke dalam warung tersebut. Pak Huspi juga sudah memagari warung Pak Muji dengan pagar gaib agar tidak diganggu lagi. Ikhlaskan semuanya yang sudah terjadi Pak. Bapak mulai hiduplah yang baru lagi, ucap Pak Huspi.
Dan sekarang Pak Muji membuka warungnya itu tanpa menggunakan penglaris. Sekarang dia dan istrinya sudah bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan warung baksonya pun kembali laris. Banyak pelanggan yang berdatangan. Pak Muji sudah ikhlas dengan semuanya dan berubah menjadi lebih baik lagi. Rezeki, jodoh, maut sudah ada yang mengatur. Jadi jangan takut dan khawatir. Carilah rezeki dengan cara yang halal, yang akan membuat hidup lebih tenang, dan rezeki yang dihasilkan pun menjadi berkah. Jangan lupa dibarengi dengan doa dan usaha, pertebal iman dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tidak terjerumus ke dalam lembah hitam seperti demikian. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi